Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang data mining. Kelompok kami beranggotakan 1. Andi Nurfalah, 2. Ronald Herdiansyah, dan 3. Suci Nurhayati. Apa sih pengertian dari metode data mining? Metode data mining adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang tersembunyi di dalam suatu database. Menurut Hoover and McFadden, mendefinisikan bahwa data mining adalah penemuan pengetahuan dengan menggunakan teknik-teknik yang bergabung dari statistik, tradisional, kecerdasan, dan grafik komputer. Sedangkan menurut Pramudiono tahun 2006, ia mendefinisikan bahwa metode data mining adalah serangkaian proses untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual. Jenis-jenis data mining. Yang pertama ada cluster detection. Yang kedua ada neural networks. Yang ketiga ada link analysis. Yang keempat ada market basket analysis. Yang kelima ada rule induction. Yang keenam ada based reasoning. Yang pertama yaitu clustering. Clustering itu terdapat pendekatan antara dua. Yang pertama adalah mengasumsikan bahwa jumlah cluster sudah tersimpan dalam data. Tujuan dari pendekatan pertama ini untuk memecah data ke dalam cluster. Pendekatan yang kedua disebut juga dengan cluster aglomeratif, dengan anggapan keberadaan setiap jumlah yang telah ditetapkan cluster tertentu, setiap item keluar di cluster sendiri, dan proses terjadinya berulang-ulang, yang berusaha untuk menggabungkan cluster meskipun proses komputasinya sama. Yang kedua ada neural networks. Jenis data mining ini memiliki model prediksi non-linear yang melakukan pembelajaran melalui latihan dan menyerupai struktur jaringan neural yang terdapat pada makhluk hidup. Jadi hal ini digunakan untuk mengekstrak pola dan mendeteksi tren-tren yang sangat kompleks, baik oleh manusia ataupun teknik komputer lainnya. Yang ketiga ada link analysis. Link analysis adalah mencari dan membangun hubungan antara objek dalam kumpulan data, juga mencirikan sifat yang terkait dengan hubungan antara dua objek ini. Pada link analysis berguna untuk aplikasi analitis yang mengendalikan teori grafik untuk mengambil kesimpulan. Jenis data ini juga berguna untuk proses optimasi. Yang keempat ada market basket analysis. Jenis ini mengumpulkan data yang digunakan sebagai objek penelitian pada masa data mining. Jenis basket mining analysis ini adalah proses untuk menganalisis kebiasaan pelanggan dalam menyimpan item-item yang akan dibeli dalam keranjang belanjaannya. Pada jenis ini, pemanfaatan data transaksi penjualan untuk dianalisis sehingga dapat ditemukan pada pola berupa item-item yang cenderung muncul bersama dalam sebuah transaksi. Yang kelima, yaitu rule induction. Pada jenis ini, ekstraksi aturan sebab akibat dari data secara statistik dan identifikasi aturan bisnis yang tersimpan di dalam data. Cara berhubungan dengan induksi aturan yang digunakan untuk proses penemuan, seperti misalnya pendekatan untuk penemuan aturan data mining, yaitu menggunakan pohon keputusan. Yang keenam, based reasoning. Sistem klasifikasi yang digabung dengan penalaran berbasis memori, yaitu proses menggunakan suatu set data untuk membuat model dari prediksi atau anggap-anggapan yang dapat dibuat tentang objek baru yang diperkenalkan. Jadi, terdapat dua komponen dasar untuk metode ini, yaitu yang pertama, kesamaan fungsi, dan yang kedua, fungsi kombinasi. Untuk menggabungkan hasil keduanya, himpunan tetangga untuk sampai pada keputusan. Metode data mining. Metode data mining. 1. Metode data mining clustering. Metode ini dipakai untuk mengidentifikasi kelompok alami dari sebuah kasus yang didasarkan pada sebuah kelompok atribut. Pengelompokan data yang memiliki kemiripan atribut. Metode ini mempunyai dua atribut pengelompokan, yaitu umur atau age dan pendapatan atau income.
Pada algoritma clustering pengelompokan data pada 3 segmen berdasarkan kedua atribut ini. Yang pertama, bagian klaster 1 berisi populasi berusia muda dengan pendapatan rendah. 2. Bagian klaster 2 berisi populasi berusia menengah dan dengan pendapatan yang lebih tinggi. Yang ketiga, bagian klaster 3 berisi populasi berusia tua dengan pendapatan yang relatif rendah. Metode clustering adalah metode data mining yang unsupervised sebab tidak ada satu atribut pun yang digunakan untuk memandu proses pembelajaran, jadi seluruh atribut input diperlakukan sama. 2. Metode data mining resection. Metode data mining resection mirip dengan metode classification. Yang membedakan adalah metode regression tidak bisa mencari pola yang dijabarkan sebagai class. Metode ini bertujuan untuk mencari pola dan menentukan sebuah nilai numerik. Bentuk teknik linear line fitting sederhana adalah sebuah contoh dari regression, di mana hasilnya adalah sebuah fungsi untuk menentukan hasil yang berdasarkan nilai dari input. Untuk teknik paling populer yang digunakan untuk regression adalah linear regression dan logistic regression. Teknik lainnya yang didukung oleh SQL Server data mining adalah regression trace atau bagian dari algoritma Microsoft Dissection Trace dan Neural Network. 3. Metode data mining sequence analysis. Metode data mining sequence analysis digunakan untuk mencari pola pada serangkaian kejadian yang disebut dengan sequence. Misalnya sebuah DNA terdiri dari rangkaian bagian A, G, C, dan T, dan rangkaian klik pada sebuah website berisi rentetan URL. Saat kejadian nyata, kalian mungkin memodelkan pembelian oleh pelanggan sebagai sebuah sequence atau rangkaian. Data rangkaian tersebut adalah yang pertama, untuk pertama seorang pelanggan membeli komputer, yang kedua lalu membeli speaker, yang ketiga pada akhirnya membeli sebuah webcam. Yang keempat, metode data mining deviations analysis. Metode data mining deviations analysis digunakan untuk mencari kasus yang memiliki tingkat yang berbeda dari umumnya. Metode data mining ini untuk penggunanya sangat luas. Yang paling umum menggunakan metode ini adalah pendeteksian penyalahgunaan kartu kredit. Meneliti kasus yang tidak normal di antara jutaan transaksi adalah pekerjaan yang sangat menantang. Untuk penggunaan yang lainnya, misalnya pendeteksian gangguan jaringan komputer atau analisa kesalahan produksi dan lain-lain. Namun tidak ada teknik standar dalam deviations analysis, tetapi hanya saja umumnya para analisis menggunakan dissection trace, clustering, atau neural network untuk pekerjaan ini. Yang kelima, metode data mining classification. Metode data mining classification adalah metode yang paling sering digunakan untuk data mining, misalnya dalam persoalan bisnis seperti chart analysis dan risk management. Biasanya melibatkan metode classification ini. Metode classification merupakan tindakan untuk memberikan kelompok pada setiap keadaan berisi sekelompok atribut. Salah satunya adalah class attribute. Metode ini digunakan untuk menemukan sebuah model yang dapat menjelaskan kelas atribut itu sebagai fungsi dari input atribut. Classification model akan menggunakan atribut dari kasus tersebut atau input atribut, yaitu kolom IQ, gender, parents income, dan parents engagement untuk dapat menentukan pola atau pattern. Class atau output atribut yaitu kolom college plan yang berisi yes atau no. Yang keenam, metode data mining extraction. Metode data mining extraction sering disebut juga dengan market basket analysis.
Sebuah masalah bisnis yang khas adalah menganalisa tabel dari transaksi penjualan dan mengidentifikasi produk-produk yang seringkali dibeli bersamaan oleh pembeli. Misalnya, ketika orang membeli hambal, umumnya mereka juga membeli kecap. Kesamaan yang ada dari data pembelian digunakan untuk mengidentifikasi kelompok kesamaan dari produk dan kebiasaan yang terjadi, berguna untuk kepentingan cross-selling. Dalam metode data mining extractions mempunyai dua tujuan, yaitu berguna untuk mencari tahu apa yang menyebabkan kesamaan tersebut. Yang kedua, berguna untuk mencari produk yang biasanya terjual bersamaan. Yang ketujuh, metode data mining forecasting. Untuk metode data mining forecasting, inputnya akan mengambil sederetan angka yang menunjukkan nilai berjalan seiring waktu, dan kemudian metode forecasting ini menghubungkan nilai masa depan dengan menggunakan bermacam-macam teknik machine learning dan teknik statistik yang berhubungan dengan musim, tren, dan noise pada data. Yang pertama, seperti halnya seberapa banyak penjualan produk tertentu pada bulan depan. Yang kedua, bagaimana jadinya nilai saham pada Microsoft Corporation atau pada NASDAQ, simbolkan sebagai MSFT, pada keesokan hari. Beberapa kasus tersebut dapat diselesaikan dengan metode ini. Contoh data mining. Yang pertama, bidang perkantoran. Alat absensi pegawai elektronik, yaitu fingerprint. Yang kedua, bidang telekomunikasi, sebagai alat peranan untuk mencatat kepadatan jumlah penelpon di jam tertentu atau jam sibuk atau bukan. Oleh sebab itu, operator dapat memberikan tarif tertentu bagi pelanggan. Yang ketiga, bidang olahraga, sebagai sarana pengawasan atau alat untuk mencatat jumlah statistik pada statistik sepak bola, basket, tenis, voli, dan lain-lain. Bidang kesehatan. Pada saat ini, sistem informasi rumah sakit mulai menggunakan sistem informasi berbasis komputer untuk mendukung manajemen keuangan, khususnya dipakai untuk billing system atau sistem pembayaran. Always on Station. Thank you. Terima kasih.